Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maun Rajab Sahar dari program studi Desain Komunikasi Visual UPN Veteran Jawa Timur NPM 2205210100. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi yang membahas tentang hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Manipulasi Estetika Foto Makanan terhadap Persepsi dan Kepercayaan Konsumen. Kenapa saya memilih eh, judul tersebut? Karena di era digital seperti sekarang, visualisasi makanan bukan sekedar hanya menjadi alat promosi, tetapi juga sudah menjadi penentu utama persepsi dan ekspektasi konsumen. Coba bayangkan, beberapa kali kita tergoda untuk membeli makanan hanya karena fotonya yang menggoda di Instagram atau aplikasi pesan antar. Namun, seringkali realita tidak seindah visualnya, dan disitulah muncul suatu masalah. Manipulasi estetika foto makanan menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis, kekecewaan, bahkan menurunkan kepercayaan terhadap suatu brand atau toko atau merchant. Nah, fenomena ini menimbulkan suatu dilema di antara efektivitas pemasaran dan kejujuran visual. Banyak konsumen melaporkan kekecewaan setelah membeli makanan yang tidak sesuai dengan gambar online-nya. Kekecewaan ini berdampak jangka panjang pada kepercayaan konsumen. Kemudian, permasalahan umum. Permasalahan utama adalah maraknya manipulasi estetika foto makanan di media sosial yang membentuk persepsi awal konsumen bahkan sebelum mereka mencicipi produknya. Ketidaksesuaian antara foto dan produk seringkali menimbulkan kekecewaan, bahkan loyalitas konsumen pun bisa menurun. Visual yang terlalu sempurna seringkali tidak merepresentasikan produk asli dan ini bisa menimbulkan persepsi negatif serta hilangnya kepercayaan konsumen. Kemudian identifikasi masalah yang saya temukan adalah maraknya manipulasi estetika foto makanan di media sosial yang dapat membentuk persepsi awal konsumen terhadap kualitas produk sebelum mereka mencobanya secara langsung. Yang kedua, ketidaksesuaian antara foto dan produk nyata menimbulkan kekecewaan pada konsumen. Yang ketiga, kepercayaan dan loyalitas konsumen dapat menurun akibat ketidaksesuaian visual yang ada pada foto. Lalu, dari fenomena ini, penelitian saya merumuskan tiga pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana pengaruh manipulasi estetika foto makanan terhadap persepsi awal konsumen? Yang kedua, bagaimana pengaruhnya estetika foto makanan tersebut terhadap kepercayaan konsumen? Dan yang ketiga, apakah ada hubungan antara persepsi visual dan tingkat kepercayaan terhadap produk? Kemudian untuk penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi metode. Untuk metode pengumpulan datanya, saya menggunakan wawancara dan observasi visual komparatif, di mana para narasumber akan membandingkan foto makanan hasil manipulasi dengan yang natural tanpa manipulasi. Untuk pendekatan pemecahan masalah, saya menggabungkan wawancara mendalam dan observasi visual untuk mendapatkan data yang valid dan komprehensif dan menggunakan cross-case analysis dan perspektif triangulation dari tiga narasumber. Yang dari ketiga narasumber tersebut merupakan narasumber yang memiliki background yang berbeda-beda. Satu merupakan mahasiswa di kafe, yang kedua merupakan mahasiswa teknik informatika, dan yang terakhir merupakan mahasiswa jurusan psikologi. Lalu untuk hasil analisis datanya, penulis telah melakukan wawancara semi terstruktur kepada tiga narasumber dengan usia rentang 20 hingga 24 tahun yang berada di lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Eh, Tiga narasumber tersebut adalah Rega,
berumur 21 tahun, mahasiswa di kafe yang memiliki sangat sensitif kepada estetika visual. Dia paham teknik editing dan sering membeli makanan online. Yang kedua, Fahmi, umur 22 tahun, mahasiswa teknik informatika. Dia memiliki pola pikir yang praktis, fokus kepada value untuk uang yang dia bayar, dan merupakan user aktif Shopee Food atau GrabFood. Dan yang ketiga, Zulan, mahasiswa psikologi. Dia adalah narasumber yang sangat sadar kesehatan, sangat skeptis pada visual yang ada pada di internet, dan sering meriset sebelum membeli suatu barang atau makanan. Mereka semua itu aktif di media sosial dan pernah mengalami ketidaksesuaian antara foto dan produk asli. Lalu untuk objek penelitian dan materi visual yang saya gunakan, ada dua produk utama yang saya bandingkan. Yang pertama, McDonald's merupakan brand fast food dengan mungkin sering ada gap visual antara iklan dan produk nyata. Dan kedua, buah siap saji atau smoothie bowl, sebuah makanan sehat yang sering dimanipulasi warnanya agar lebih menarik di media sosial. Kemudian setiap narasumber diperlihatkan 4 foto, di mana diberikan dua versi Big Mac dengan manipulasi tinggi dan Big Mac tanpa manipulasi atau natural. Lalu smoothie bowl dengan manipulasi tinggi dan smoothie bowl dengan tanpa manipulasi atau natural. Narasumber diminta untuk menilai mana yang dimanipulasi dan mana yang natural serta reaksi-reaksi mereka terhadap foto-foto tersebut. Lalu untuk hasil analisis observasi perilaku narasumber. Untuk narasumber Rega, dia menelaah setiap foto selama 20 hingga 25 detik menggunakan analisis rinci dan fokus pada isi dari foto tersebut seperti komposisi dan lighting. Untuk Fahmi, dia menelaah foto selama 8 hingga 12 detik per foto menggunakan analisis yang berpedoman praktis, fokus pada porsi yang disajikan oleh foto. Kemudian Julan melakukan analisis selama 15 hingga 20 detik per foto, berfokus kepada kesehatan yang ditampilkan pada foto, detail, warna, dan tekstur-tekstur makanan. Untuk hasil temuan yang saya temukan, hasil temuan yang pertama, konsumen lebih toleran terhadap manipulasi visual pada fast food seperti McDonald karena ekspektasi sudah rendah dari awal. Namun, lebih kritis dan kecewa pada makanan yang sehat seperti smoothie bowl jika terjadi ketidaksesuaian karena konsumen mengharapkan keaslian dari makanan tersebut. Lalu, yang ketiga, konsumen mengembangkan strategi adaptasi seperti mencari ulasan pada internet dengan foto asli dan melakukan riset sebelum membeli. Dan kemudian kesimpulan yang saya dapatkan, secara keseluruhan, manipulasi estetika foto makanan memang mempengaruhi persepsi dan kepercayaan konsumen. Namun, tingkat toleransi dan dampaknya berbeda-beda tergantung kategori-kategori makanannya. Transparansi visual sangat penting untuk menjaga kepercayaan, terutama pada makanan sehat. Untuk toko, merchant, dan platform digital, eh, saya sarankan untuk menggunakan editing yang minimal, fokus pada keaslian produk, dan mengedukasi konsumen soal ekspektasi realistis. Dan untuk konsumen, selalu cek review dan foto asli, dan jangan mudah tergoda visual yang terlalu sempurna. Di akhir kata ini, eh, saya sebagai konsumen dan kita semua harus selalu kritis terhadap visual di media sosial. Dan untuk para pelaku industri, semoga untuk mengutamakan kejujuran visual agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.